Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam Jumat Miku. Nah guys, malam ini sebelum kita membahas beberapa hal yang menurut malam Jumat Miku horor, sebelumnya gue mau infoin ke kalian, untuk kalian yang punya cerita mistis dan mau diceritain ke channel gue, silahkan DM ke IG di @mildakurnia12. Dan untuk kalian yang rumahnya jauh, kita bisa by Zoom atau Google Meet. Pokoknya kalian DM aja deh kalau misalnya kalian mau cerita di channel gue. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebelum kalian tonton. Dan kalau misalnya kalian mau dengerin beberapa cerita horor gue, itu sebenarnya gue arsip dalam bentuk Spotify, jadi gue ngerekam sendiri. Dan beberapa pengalaman cerita gue tuh gue tuangkan di situ lah. Dan itu no textbook ya, karena gue juga orangnya nggak suka yang textbook atau tertata atau baca naskah gitu-gitu tuh gue nggak suka. Jadi gue cerita apa adanya di Spotify itu dengan nama, kalian bisa search di Spotify cerita Miku dalam kurung horor. Nah di situ gue udah ada up beberapa sih. Ya kalian silahkanlah dengar, itu kisah nyata yang gue alamin, gue tuangkan semua di situ. Nah oke, malam ini kita mau membahas apa? Malam ini gue akan membahas beberapa transportasi hantu atau yang dibilang gaib kali ya. Jadi kalian pernah dengar ada kereta hantu, bis hantu. Nah itu akan kita bahas di sini. Tapi yang pertama kali akan gue bahas adalah kapal hantu. Nah, untuk kalian yang penggemarnya SpongeBob nih, di sini coba acung tangan atau boleh komen di bawah. Kalian pasti tahu ada kapal yang namanya The Flying Dutchman. Di mana kapal Flying Dutchman itu dikisahkan dia kapal hantu yang berkentayangan di Bikini Bottom. Kalau di film SpongeBob. Tapi kalau misalnya di dunia nyata nih, apa benar kapal Flying Dutchman itu ada? Nah, ternyata katanya cerita The Flying Dutchman ini merupakan cerita rakyat di Belanda pada abad ke-18. Menurut kepercayaannya, kapal The Flying Dutchman ini ingin berlayar ke daerah Hindia Timur dengan kaptennya yang gigih bernama Van der Decken. Bahkan, sang kapten bersumpah akan membawa kapal The Flying Dutchman ini sampai tujuan. Namun, apesnya di pertengahan jalan, kapal Flying Dutchman ini dihadapkan dengan badai besar yang akhirnya menewaskan semua kru kapal dan mereka dikutuk untuk berlayar di Samudra Hindia selamanya. Nah, itu kan katanya adalah cerita rakyat ya. Tapi kenyataannya banyak ratusan pelaut yang melaporkan bahwa mereka melihat sosok kapal The Flying Dutchman ini. Wah, gila nggak guys? Sampai ratusan pelaut tuh melaporkan mereka melihat adanya kapal The Flying Dutchman yang muncul ketika adanya badai. Wah, itu jadi misteri yang menarik ya untuk didengar gitu. Gila sih. Nah, sedangkan pelaut-pelaut yang lain tuh mengatakan kalau misalnya kapal hantu The Flying Dutchman ini tuh lewat dengan cahaya merah yang menakutkan. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah kapal The Flying Dutchman itu ada? Silahkan komen di kolom komentar. Yang kedua adalah bis hantu jurusan Bekasi Bandung, di mana pada tahun 2019 lalu kita sama-sama tahu nih ada cerita viral yang dialami oleh Bang Hebi ketika dia menaiki bis dari Bekasi menuju Bandung. Nah, untuk kalian yang belum tahu ceritanya, gue ceritain sedikit dulu ya kronologi atau awalnya gimana sih kok bisa si Bang Hebi mengalami kejadian mistis ini. Jadi pada tahun 2019 lalu, Bang Hebi ini dia kangen ceritanya sama istrinya nih, sama anaknya, makanya dia pulang. Tapi karena dia ingin mencari bis yang murah, dengan tarif murah maksudnya, akhirnya dia tuh naik bis enggak dari terminal, tapi kayak ngejegat di jalan, pinggir jalan gitu guys. Nah ketika dia nemu nih, ada keneknya yang bilang Bandung, Bandung, Bandung gitu. Akhirnya dia naik. Ketika dia naik ke bis itu di kilometer Cikampek kalau nggak salah, dia tuh kayak ketiduran gitu. Dia tidur, dia berangkat dari situ jam 5. Dari tempat dia naik ya, jam 5 sore. Nah, ketika dia bangun itu udah jam 7 malam atau jam 8 malam, tapi belum sampai-sampai di Purwakarta. Karena si Bang Hebi ini mengestimasikan harusnya nih jam 7 atau jam 8 malam ini udah sampai Purwakarta, tapi tuh rasanya bis tuh kayak muter-muter gitu. Nah, ketika dia bangun, dia melihat penumpang-penumpang yang tadinya biasa aja pas sore,
Nah, ketika malam itu penumpangnya tuh duduknya tegap, mukanya pucet, terus ketika ditanya, mereka nggak jawab guys. Jadi nih si Bang Hebi ada coba nanya gitu ya, tapi malah dicuekin. Yang akhirnya si Bang Hebi ini kayak merasa, kok janggal ya. Apalagi lampu bisnya ini tuh mati nyala. Kan jadinya itu kayak terkesan horor gitu ya. Dan tidak hanya sampai di situ. Di KM 90 itu Bang Hebi sudah mulai mencium bau-bau anyir, tapi ya intinya kayak bau anyir gitulah. Dia juga tidak bisa menjelaskan lebih detail gitu di dalam blognya itu. Nah, cuman yang jadi pikiran itu adalah yaitu tadi hal-hal yang mengganjal, dia video, dia storyin dan ternyata ramai. Dan yang mana sampai akhirnya itu viral guys. Nah, ketika dia di dalam bis itu juga dia tuh kayak benar-benar, nih apa iya gue mimpi nggak sih, yang sampai dia tuh nyubit-nyubitin tangannya dan itu terasa sakit, yang mana artinya itu nyata dong. Tapi dia kayak masih gimana ya, takutlah hawanya tuh kayak apa gue mau dibawa, apa nanti gue bakal pulang, apa iya gue bakal diturunin. Pokoknya pikiran dia tuh bercabang sampai akhirnya nih dia mengaku dia banyak baca istighfar. Dia juga udah ngasih tahu istrinya dia ada di bis yang aneh, terus juga dia mengingat dosa-dosa dia karena dia mengakui bahwa sebelum mengalami kejadian paranormal experience itu dia adalah orang yang skeptis akan hal-hal gaib. Jadi ketika teman-temannya cerita gaib ke dia tuh kayak merendahkan. Dia juga meremehkan, masa sih ada indigo segala macam atau apa. Nah, dia ingat dosa-dosa itu dan akhirnya dia mengalami sendiri kejadian paranormal experience yang mana dia tuh jadi kayak, oh ternyata bener ya yang teman-teman gue cerita, yang orang indigo itu bilang ada hal-hal kayak gini karena gue mengalami. Dan mungkin untuk orang yang tidak mengalami atau belum mengalami nggak akan masuk keyakinannya atau kepercayaannya untuk logika-logika yang ya kalian tahu lah ya, sulit untuk diperdebatkan untuk masalah kayak gini. Tapi yang jelas yang Bang Hebi bilang, terserah kalian mau percaya atau enggak, kalian mau bully gue atau enggak itu silakan, asal dengan catatan jangan bully istri dan anaknya. Ya itu dia mengalami hal-hal yang ganjil. Sampai akhirnya tuh ketika dia turun, setelah 5 jam lebih, dia akhirnya diturunkan di terminal. Istrinya juga karena panik, diceritain lewat chat kayak gitu, dia jemput di terminal. Nah pas turun tuh si Bang Hebinya tuh ke connect atau ke supirnya lah, dia ngasih, Pak ini saya belum bayar. Terus si bapaknya bilang, udah gak apa-apa, turun aja. Kan kayak logika gak sih? Di terminal dikasih uang karena belum bayar tuh udah disuruh turun aja. Terus yang lainnya nih Bang Hebi bilang tuh gak pada turun guys. Cuma ya gak tahu ya apakah turunnya nanti di lebih dalamnya terminal atau gimana. Tapi yang jelas di terminal itu tuh cuma dia doang yang turun. Nah setelah mengalami kejadian itu, aduh punggung gua kok sakit ya. Nah setelah dia mengalami kejadian itu, dia mengalami tuh kayak gatel-gatel di tangan, pinggang, sama tuh tangan dia tuh rasanya berat gitu, kayak megang apa tuh yang buat olahraga tangan apa sih? Seolah-olah tuh kayak megang barbel gitu, berat banget saking beratnya. Cuma ya itu dia, sayangnya ceritanya atau pengalaman Bang Hebi ini menuai pro kontra. Tapi yang jadi plot twist atau yang bikin kaget adalah ketika si Bang Hebi ini melihat foto dan video yang dia rekam di dalam bis itu, terlihat tuh kayak kemasan air mineral. Itu kemasan lama, tepatnya di tahun 2004. Sedangkan dia mengalami kejadian itu di tahun 2019. Nah, gimana menurut kalian? Apakah cerita Bang Hebi ini relate? Atau emang benar ada bis hantu jurusan Bekasi Bandung? Silahkan komen di kolom komentar, tapi jangan pada berantem. Kita lanjut ke 3, yaitu kereta hantu Manggarai. Nah, untuk kereta hantu Manggarai ini, pastinya teman-teman udah pada tahu, cuma gue pengen mengulas aja gitu ya versi gue, karena ketika dibaca-baca nih ternyata ada hal yang unik ketika si kereta hantu Manggarai ini muncul. Bukannya dia yang membawa penumpang ya, tapi tuh kayak yang si petugas KAI-nya tuh tiba-tiba kaget ada suara alarm jam 4 subuh yang menandakan tuh kalau kereta mau lewat. Nah, sedangkan di jam-jam itu tuh kayak udah di jam yang di luar operasional gitu. Jadi nggak mungkin ada kereta yang
keluar di jam 4 subuh. Sedangkan ketika si petugas ini melihat kereta, ketika lewat tuh nggak ada penumpangnya sama sekali, gelap, totally gelap. Nah, bukan cuma si petugasnya aja, tapi petugas yang lain juga ya. Maksudnya yang pekerjaannya itu beda gitu, entah itu dia yang ngejadwalin kayak atau lagi jaga, itu banyak banget melihat penampakan kereta Manggarai yang beroperasi di luar jam kerja. Dan hal ini pun diiyakan oleh Bapak Muhyar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Stasiun Manggarai. Dimana menurut Bapak Muhyar ini dia mendapatkan informasi yang diterima bahwa kereta itu melintas di jalur 3 dan berhenti di arah tanjakan stasiun Cikini. Nah, itu dia menurut penuturan petugas-petugas kereta yang ada ya. Jadi kayak mau dibilang nggak percaya, tapi ada saksinya. Tapi mau dibilang percaya, kita tidak mengalami. Ya gitulah, itulah perdebatan-perdebatan hal yang gaib. Nah, untuk kalian yang pernah mengalami kereta Manggarai, karena kan menurut gue kereta Manggarai ini adalah cerita yang cukup fenomenal, cukup terkenal, dan banyak juga kan kalian yang para angker atau anak kereta yang tahu gitu tentang cerita ini. Nah, silahkan komen di kolom komentar kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama, entah itu melihat sosok kereta ini atau menaiki kereta hantu Manggarai ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke yang keempat. Udah mulai lemes nih gue. Yang keempat ini gue membahas pesawat hantu. Dimana pesawat hantu ini cukup menarik menurut gue, karena ketika dicek tuh nggak ada sama sekali serpihan ataupun jasadnya. Dimana pesawat hantu ini juga sempat diberitakan oleh CNN dengan munculnya pesawat yang terbang tanpa izin dengan jenis jet pribadi jenis Cessna 551, di mana dia itu mendarat di perairan Latvia, Eropa. Adapun pesawat ini tuh sebelumnya katanya dia mau mendarat di Jerman, tapi tiba-tiba dia lanjut terbang ke beberapa wilayah Eropa. Dan dilaporkan bahwa pesawat ini terbang di udara Swedia, tepatnya di atas perairan atau Laut Baltik, sekitar pukul 8 malam waktu lokal. Sebelum jatuh, pesawat ini tuh katanya terbang stabil guys. Tapi ketika di atas perairan Latvia, pesawat ini ketinggiannya tuh tiba-tiba menurun secara drastis atau dengan sangat cepat gitu ya. Jadi kayak langsung yang jatuh banget gitu. Sedangkan pengendali lalu lintas saat itu coba untuk kontak nih ke pesawat tersebut, tapi tuh tidak ada jawaban atau tidak ada respon dari pesawat yang jatuh itu. Sampai-sampai nih negara Jerman, Denmark, dan Swedia meluncurkan pesawat jet tempur mereka untuk memantau atau mencegat pesawat tersebut terbang tanpa izin. Dan mereka juga melakukan kontak di udara, tapi tidak ada yang menjawab dan tidak ada penumpang atau kokpitnya gitu katanya guys. Nah, sementara itu, tim penyelamat dari Swedia tuh kayak udah bekerja gitu di lokasi jatuhnya kapal. Tapi yang aneh adalah tidak ditemukannya jasad dan kapal itu sama sekali. Gila loh, ini orang luar loh gitu kan. Kalau orang Indonesia sih oke lah ya, wah mistis tuh. Nah, ini masalahnya orang barat yang kita tahu ya, mereka tuh banyak yang nggak percaya hal-hal gaib kayak gitu. Tapi ternyata beberapa negara ini mengalami dengan adanya pesawat yang terbang tanpa izin, kemudian jatuh di perairan Latvia, kemudian ketika dicari tidak ada apa-apa. Makanya disebut pesawat hantu. Nah, itu dia mungkin transportasi hantu menurut malam Jumat Miku malam ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang mau cerita kisah mistisnya, silahkan DM gue di IG @mildakurnia12. Gue akan respon DM-DM dari kalian. Dan sampai jumpa di malam Jumat Miku selanjutnya. Gue pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.